Masya Allah, keajaiban terus berdatangan untuk keluargaku semenjak aku dizolimi mbak kandungku dan keluarganya ibuku tentang warisan itu yang sepeser pun aku nggak dapat mbak. Usaha suami lancar terus, anakku makin pinter, makin lancar bicara dan lahap makannya mbak. Dan aku selalu diberi kesehatan dan panjang umur, rizki nggak harus dari warisan orang tua tapi rizki datang dari arah mana saja. Allah maha adil ya mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau masih ada yang bingung gimana sih cara kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli bisa ke Gramedia. Atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau bisa juga klik linknya di deskripsi box di bawah. Ya, kedua buku ini berbeda, jadi kalau kalian udah pernah beli yang satu ini, jangan khawatir, beli yang kedua ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Mecha, tapi sebelumnya aku mau bilang ke kalian, semoga kalian tidak bosan dengan aku ya. Dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, aku pakainya baju ini ya teman-teman. Ini video aku yang kelima, berarti tadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, berarti ini untuk Sabtu ya. Ini untuk hari Sabtu teman-teman aku bikin video ini. Nanti kalau tayang berarti hari Sabtu tayangnya. Semoga tidak bosan ya. Ini lagi sih Mbak Mel, karena aku bikinnya satu hari itu langsung 5 video gitu ya. Ini lumayan, tangan aku udah lemes juga. Aku habis nge-gym kan ya, udah agak-agak capek juga, lapar juga. Tapi bismillah, satu video lagi aku bacain ya. Ini dari Mbak Mecha. Curcol sedikit gak apa-apa ya. Lanjut. Aku mau bacain kisah dari Mbak Mecha di Jawa. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Aku Mecha di Jawa Mbak. Ini bukan mau ngasih testimoni yang udah tercapai Mbak. Aku mau ngasih testimoni perjalanan yang lagi proses. Mari kita baca sama-sama ya. Kan dulu aku pernah ngasih testimoni ke Mbak Mel yang kedua tentang impianku untuk bisa dapetin rumah dan mobil cash. Mbak, aku kencengin sholawat baca munjiat 1000 kali sehari. Di hari ke-24 malah dipertemukan dengan laki-laki. Jadi sehari sebelum aku ada chat dari laki-laki yang statusnya duda. Tapi aku kurang respect Mbak Mel, soalnya dari cara bahasanya aja udah kasar Mbak Mel, aku gak suka. Nah aku chat temen aku bilang aku dideketin cowok tapi aku gak suka cara dia. Tiba-tiba temen aku bilang ibu kepala sekolah tempat dia bekerja katanya lagi nyari perempuan buat saudaranya. Tapi tinggalnya di Bandung, ya udah coba teh kenalin aja. Singkat cerita besoknya aku kenalan lewat chat Mbak. Tapi entah kenapa aku kayak kasihan sama dia. Dia juga sama ditinggal istrinya selingkuh dan sekarang dia hancur. Ternyata beda banget Mbak cowok sama cewek. Kalau cowok terpuruk itu hancur banget. Kalau perempuan kan itu terpuruknya dia bangkitnya luar biasa. Sampai kebanyakan perempuan ketika bangkit itu sudah tidak butuh laki-laki lagi istilahnya ya Mbak Mel. Ya betul banget ya. Emang perempuan itu Wonder Woman ya Masya Allah. Aku dari awal kenal bukannya gak suka Mbak Mel. Malah aku kayak pengen tahu berapa minusnya. Dan di hari ketiga aku kenal dia aku terkejut sejadi-jadinya ternyata minusnya sampai 700 juta Mbak Mel. Aku juga gak bisa bayangkan di posisi itu Mbak Mel. Dia juga cerita bahwa orang-orang yang dulu teman saudara
malah menjauh, nggak ada yang mau merangkul, marah jauhlah Mbak Mel. Takut uangnya dipinjam, takut segala sampai akhirnya dia sekarang hidupnya sendiri. Rumah aset semua dijual sampai hutang ke bank begitu banyak. Jadi asal muasal hutang itu dia ikut-ikutan bisnis saham gitu Mbak Mel. Yang dikira untung banyak malah buntung. Rumah tangga hancur, keluarga hancur dan alhamdulillahnya karir dia masih bagus Mbak sebagai PNS. Dia juga bilang kalau nggak mau nggak apa-apa soalnya kondisi dia yang memang lagi rumit. Tapi kok aku malah kayak tertantang Mbak Mel, bukannya menjauh malah aku pengen support dia buat deketin Allah. Karena dia juga cerita sekarang dia udah gak tahu lagi minta tolong ke manusia semuanya menjauh. Sekarang hanya punya Allah, minta diperbaiki ekonomi ternyata dia ketemu sama aku yang juga lagi belajar untuk perbaiki diri dan sholawat. Aku tanyakan, kamu baca salawat apa? Aku cuma baca Jibril dan itu pun gak banyak sampai ribuan. Aku juga terkejut sama perjalanan salawatku. Minta buat aku mandiri sebagai janda, malah Allah temuin aku sama orang yang minusnya gede. Masya Allah sekali Mbak Mel, sampai tadi pagi sebelum aku kirim testimoni ini, aku ketemu video Ustadz Adi Hidayat yang katanya ketika kita mau mendapatkan solusi Allah akan kasih masalah untuk menjembatani kita pada tujuan yang kita capai. Mbak Mel, entah kebetulan atau tidak ya, aku memang mintanya sama Allah untuk punya rumah di Bandung. Sekarang aku memang tinggalnya bukan di Bandung lagi, setelah cerai aku pulang ke kampung halaman. Tapi aku yakin semua yang ada pada kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Kita bertemu dengan orang itu pasti Allah punya maksudnya. Mbak Mel, maaf ya kalau ini yang aku kirim bukan testimoni sholawat yang sudah berhasil. Malah aku kirim testimoni aku yang lagi pengen tercapai hajat lewat sholawat. Malah ketemu juga sama orang yang ternyata bukan orang yang aku dengar ceritanya lewat testimoni Mbak Mel. Malah ini orang real ceritanya. Dan aku sekarang support dia buat terus perbaiki diri. Perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Terima kasih Mbak Mel. Semoga aku nanti bisa balik lagi ke sini bersama testimoni dari aku dan juga orang yang minusnya 700 juta. Ditunggu ya Mbak Mel. Aku tunggu loh ya. Aku yakin hajatku maupun hajat dia untuk hutang lunas bakalan tercapai. Allah gak akan ngasih beban ke orang yang gak mampu. Allah uji dia juga karena Allah tahu dia mampu. Coba kalau aku Mbak Mel, mungkin aku udah gak sanggup. Aku jadinya bersyukur aku yang Allah nol ternyata ada yang Allah kasih minus. Maksudnya mbaknya ini nggak punya apa-apa gitu. Ternyata ada yang bukan nggak punya tapi malah minus gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, jadi pelajaran buat mbaknya ya. Semua orang yang datang ke kehidupan kita itu semua ada banyak pelajaran yang diambil. Karena itu Mbak Mel, aku sekarang selalu bersyukur. Ternyata Allah kasih kita ujian bukan buat kita runtuh tapi malah bikin kita kuat. Aduh Mbak Mel, ini malah banyak curhatnya. Makasih banyak ya Mbak Mel. Sehat selalu Mbak Mel dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kumaha atuh Mbak? Mau sama yang itu kah yang minus ya? Kalau misalnya mbaknya semakin hari semakin tumbuh benih-benih cinta terhadap dia gitu ya. Jangan lupa doa dulu sama Allah ya. Kalau bisa sih udah lunas dulu lah. Kejar dulu salawat ya biar semangat ya. Masya Allah pasti lunas kok 700 juta itu. Jangankan 700 juta, 700 miliar juga Allah mah punya. Cuman permasalahannya kita pantas nggak dapet itu sekarang gitu loh. Maka itu pantaskan diri ya. Terserah baca salawat apa, terserah bebas. Tapi kalau sepengalaman aku, kalau mau cepet bacanya munjiat. Sekali duduk, istiqomah. Paling lama ini kan 700 juta ya, banyak banget ya. Jadi ya jangan pengennya instan. Minimal 3 bulan baca 1000 tiap hari. Sanggup gak? Baca dulu yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Baca 1000 kali, sekali duduk ya. Atau 500 abis sholat tahajud baca.
Nanti 500 lagi seharian, bismillah, insya Allah lunas utangnya. Jangan lupa Mbak, kalau mau ngambil keputusan lagi, kita memang mikir iya sih, Mbaknya kan kepengen tinggal di Bandung gitu ya. Dan ini ketemu sama seseorang yang tinggalnya di Bandung nih gitu kan. Tapi tetap ya memang segala sesuatu terjadi tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah. Tapi tetap Mbak, jangan lupa setiap mau ngambil keputusan, tanya sama Allah. Salat istikharah ya. Lanjut aku bacain satu testimoni lagi dan ini lumayan agak panjang testimoninya. Sekaligus ada curhatnya sedikit katanya ya. Kita baca sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Melisa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa, umur 22 tahun, asal Lampung. Asal Lampung Tengah, ini testimoniku yang keempat. Semoga Mbak Melisa dan keluarga diberikan panjang umur dan dijauhkan dari orang-orang zolim. Semoga amalan yang Mbak Mel share di sosial media jadi amal jariah. Amin. Masih ingat aku Mbak Melisa, terakhir aku kirim testimoni yang dizolimi ke kakak kandungku sendiri tentang warisan orang tua. Sekarang aku mau kasih testimoni yang kesekian kali Mbak Mel. Testimoni yang sangat tak terduga dan buat aku senyum-senyum sama keajaiban Allah. Ingat dong ya. Jadi gini, tanggal 28 Juli teman aku transfer uang 39.000 lewat danaku untuk ganti uang beli lele. Karena nggak jadi kumpul tapi uang ikan lelenya udah terlanjur ku DP 15.000. Akhirnya temanku ganti dan ikhlas lelenya untukku. Singkat cerita lelenya yang kupesen 1,5 kilo. Aku ambil yang setengahnya 1 kilonya aku batalin. Uang yang di danaku 39.500 aku belikanlah kuota internet lewat dana yang harganya 38.500. Kuota sudah masuk Mbak Mel dari tanggal 28 Juli. Nah tanggal 2 Agustus hari Jumat ini aku cek aplikasi Danaku ada uang lah 39.500 lagi. Aku buka aktivitas transaksi ternyata ada pengembalian uang 38.500 karena transaksi kuota gagal Mbak. Tapi aku udah dapat kuota unlimitednya 1 bulan ke depan. Masya Allah Mbak Mel, keajaiban salawatan datang lagi kepadaku, dapat kuota gratis dari Allah. Masya Allah. Senangnya hatiku Mbak Mel, hehehe. Walaupun aku sedang dizolimi dan masih bingung gimana caranya bayar utang. Tapi Allah selalu mudahkan terus, apa yang aku butuhin pertolongan selalu datang di waktu yang tepat saat sudah kepepet. Ini keajaiban yang kedua di hari Jumat tanggal 2 Agustus juga Mbak. Aku main ke rumah kakek bersama anak dan suamiku membawa jeruk sama kue Jordan 1 pak sambil memberitahu bahwa aku dan bapakku sudah tidak punya tanah dan rumah sudah dijual. Mbakku sepeser pun kami tidak dikasih. Mbakku sudah banyak bercerita, kami pamit pulang. Alhamdulillah dikasih sangu, anakku terus mampir juga tempat saudara suami. Alhamdulillah anak juga dapat sangu dari budenya. Total semuanya nggak banyak, ada 100.000. Tapi saya bersyukur di saat pengen banget beliin anak sampo, ada aja jalan rezekinya bisa beliin keperluan anak dan beliin cemilan di waktu itu. Aku baca munjiat Mbak, Masya Allah, dan saatnya sholawat makin semangat lagi untuk mendekati diri kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, keajaiban terus berdatangan untuk keluargaku semenjak aku dizolimi Mbak kandungku dan keluarganya ibuku tentang warisan itu yang sepeser pun aku nggak dapat Mbak. Usaha suami lancar terus, anakku makin pinter, makin lancar bicara dan lahap makannya Mbak. Dan aku selalu diberi kesehatan dan panjang umur, rizki nggak harus dari warisan orang tua tapi rizki datang dari arah mana saja. Allah Maha Adil ya Mbak. Aku kepengen beliin anakku jaket biar bisa dibawa kemana-mana saat bepergian. Cerita ke mertua harga jaket anak mahal ya, jadi belum bisa beliin. Ternyata mertua pulang dari pasar beliin anakku jaket. Alhamdulillah, tuh banyak banget tuh, Masya Allah kan. Aku kepengen segitu dulu testimoniku ya Mbak Melisa. Oke, baru dibilang banyak, kirain ada lagi ya. Mbak Mel nih ada aja ya. Nah ini lanjut kita ke curhatnya. Aku lagi ditagih hutang Mbak Mel dan aku lagi butuh banget 10 juta utangnya tanpa sepengetahuan suami karena itu utangku masih gadis. Aku niat bayar tapi belum ada uang. Sekarang hati lagi gelisah bingung minta dapat uang sebanyak itu dapat dari mana. Tapi aku tetap ngerayu Allah agar dimudahkan rezeki untuk melunasi hutangku. Tanpa merepoti suami karena ekonomi kami lagi tidak baik-baik saja. Mau cerita ke bapak juga kasihan, bapakku juga ternyata lagi ditagih hutang dan mulai diusir sama orang yang punya rumah karena bapakku nebeng rumah orang. Sedih Mbak Mel rasanya denger itu. Aku gak bisa bantu apa-apa buat bapakku jadi gak mau membebaninya apalagi mbakku. Tidak peduli sama
bapakku nasib tinggalnya di mana, nengok bapakku juga cuma sekali itu aja katanya. Nggak sengaja sakit sekali hatiku. Boleh nggak ya Mbak Mel aku menjauhi Mbak kandungku dan keluarga suaminya biar aku nggak inget terus kejadian-kejadian yang membuatku hancur berantakan. Dan aku tidak mau tahu apalagi tentangnya. Aku lihat keluarga Mbakku sehat dari TikTok udah cukup. Aku ngamalin ini Mbak Mel, baca Ibrahimiyah, salawat munjiat 500, Jibril sampai tertidur sampai tertidur, Al-Fatihahnya 41 kali. Amalan apa lagi ya Mbak Mel biar aku bisa tenang hadapin ujian ini dan cepet ditolong sama Allah. Aku besok hari Senin mau nambahin puasa Daud mbakku. Semoga puasa dilancarkan dan di hatiku bisa lebih terang ya. Maaf ya Mbak Mel kirim testimoni sekalian curhat. Hehehe. Terima kasih udah menjadi motivasiku untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga aku istiqomah selalu, amin. Doain ya Mbak Mel, semoga aku dan anakku sembuh dari penyakit kulit dan anakku ngomongnya makin lancar, makannya makin banyak dan biar bisa gemuk dan keluargaku disembuhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari penyakit yang akan datang, amin. Semoga yang lagi japo Allah mudahkan semua rizkinya dan sehat panjang umur, amin. Semangat, jangan lelah salawat, ada nikmatnya, Masya Allah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak. Kamu belum move on ya, aku tahu sih. Pasti sedih ya. Kakak dapat warisan, kok aku nggak dikasih ya gitu ya. Sedih pasti sedih, apalagi kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, lagi nggak punya duit kan lumayan ya dapat 10 juta mah ya nggak sih? Tapi ya mau bagaimana, semua sudah jalannya. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah, Allah tahu yang terbaik buat kita. Walaupun berat, coba deh belajar untuk tidak lagi mengingat-ingat masalah itu. Memang berat, tapi kalau diingat bikin, gini aja, kalau diingat bikin pahala salawat kita hilang. Mendingan gak usah ingat. Udah tutup buku ya, tutup buku, bismillah, sambut hari yang baru. Pelan-pelan, baca salawat gak mesti banyak, sedikit tapi kamu istiqomah, kamu ikhlas bacanya, kamu benar-benar yakin dengan pertolongan Allah, kamu akan dapetin jawaban. Kamu baca banyak, teman-teman baca salawat banyak, tapi teman-teman tergesa-gesa, terburu-buru, kepengen cepat dapat hasil, kepengen cepat keluar dari masalah, benar-benar Allahnya dikejar-kejar, itu yang ada malah semakin rumit masalahnya. Yang biasanya sallallahu coba deh sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tiap habis sholat misalnya 200, 5 kali sholat 1000 cukup kok. Yakin ya Allah, sediakan waktu untuk curhat sama Allah. Kadang kita terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak masalah sehingga kita gak punya waktu buat curhat. Curhat sama Allah. Ya Allah, tolongin ya Allah. Pelan-pelan ngomong sama Allah, curhat. Hamba sedih banget ya Allah keadaannya begini, tolongin ya Allah. Hamba yakin kau pasti nolong, pasti ada jalan. Beda kita yang buru-buru saat beribadah dengan kita yang kita benar-benar kita resapin. Doanya tuh jangan buru-buru diresapin, ya Allah tolongin. Jangan, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah tolongin, ya Allah kenapa jangan kayak gitu teman-teman. Yang sabar ya Mbak. Aku tahu kok bukan cuma kamu, bahkan aku dan teman-teman yang lain. Siapa sih yang gak kepengen cepet keluar dari masalah? Siapa sih yang gak kepengen segera terkabul doanya? Tapi ingat lagi, semakin kita kejar semakin jauh. Semakin kita kejar hasilnya itu semakin jauh, semakin capek. Tapi ketika kita ikhlas menjalaninya, kita jalani kita jalani hari-hari kita dengan legowo, ya dengan benar-benar ikhlas jalanin. Baca sholawat, waktunya sholat segera sholat, sediakan waktu benar-benar untuk Allah, untuk berdoa, untuk cerita, curhat sama Allah. Itu nggak berasal teman-teman. Doa itu akan terkabul ya, segera terkabul, akan terkabul ketika kita sudah ikhlas dengan keadaan kita. Kita sudah bisa menerima keadaan kita, kemudian kita sudah mulai pasrah sama hasilnya. Pertolongan datang. Cobain deh. Tapi ketika kita masih tergesa-gesa, terburu-buru, udah jauh. Ya Mbak, jadi bukan amalan apa lagi Mbak Mel supaya cepat, enggak. Kamu mulailah untuk pelan-pelan, sediakan waktu curhat sama Allah. Curhatnya dari hati, ngomongnya baik-baik, ngomongnya pelan-pelan.
Sediakan waktunya untuk sholawatannya pelan-pelan, jangan terburu-buru diresapin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Begitu 1000 kali, itu Masya Allah. Daripada kamu baca cepet-cepet, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Ya memang gak apa-apa. Cepet-cepet karena kejar target, kejar hasil, kemudian kamu pengen cepat dikabulin doanya, itu malah jauh, makin jauh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat. Wa tubalighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Sambil baca munjat sambil diinget. Kalau nggak hafal artinya ya paling nggak sambil pas di bagian dengan salawat itu engkau kabulkan hajat-hajat kami gitu kan. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat. Waktu wa taqdilana biha jamil hajat tuh bayangin cita-cita kamu tercapai, utang kamu lunas gitu loh teman-teman. Ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang aku bacain testimoninya, kisahnya segera diijabah doa-doanya, lunas utang-utangnya. Ya, Allah berikan kelapangan hati selalu, bahagia selalu ya buat kalian teman-teman. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.